Berpikir merupakan aktivitas mental yang umum dilakukan semua orang. Setiap manusia pasti berpikir, baik ketika mengambil keputusan, memecahkan masalah, maupun sekedar merenungkan sesuatu. Bentuk berpikir ini bisa bersifat sederhana, spontan, dan tidak terarah secara mendalam. Sedangkan berfilsafat merupakan bentuk berpikir yang lebih khusus dan lebih mendalam. Filsafat bukan hanya sekedar berpikir biasa, tapi berpikirnya sudah naik tingkat yang lebih terarah pada pencarian hakikat, kebenaran, dan makna. Jadi karena itu kebanyakan orang berpikir hanya untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan seseorang bisa disebut berfilsafat ketika pikirannya mulai bergerak pada pertanyaan yang lebih mendasar. Filsafat dapat dipahami sebagai upaya rasional dan mendalam untuk mencari kebenaran tentang kehidupan, pengetahuan, dan realitas. Filsafat mendorong manusia berpikir kritis, mempertanyakan keyakinan, dan memahami makna hidup. Ini bukan jawaban akhirnya, tapi proses berpikir yang terus berkembang untuk memahami diri dan dunia secara lebih bermakna. Objek filsafat terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material mencakup segala sesuatu yang ada atau mungkin ada, baik yang bersifat konkret maupun abstrak. Sedangkan objek formal adalah cara pandang filsafat yang menelaah hakikat, sebab, dan makna suatu hal secara mendalam, berbeda dengan ilmu yang lebih fokus pada cara kerja sesuatu. Ada 9 cabang filsafat. Yang pertama, metafisika, pelajari hakikat realitas amanat. Yang kedua, epistemologi, pelajari hakikat sumber batas dan validitas pengetahuan manusia. Yang ketiga, logika, mempelajari prinsip penalaran yang benar dan argumentasi yang valid. Yang keempat, etika, membahas tentang baik dan buruk, moralitas dan kebajikan. Yang kelima, estetika, mempelajari keindahan, seni dan apresiasi. Yang keenam, filsafat politik, membahas tentang pemerintahan, kekuasaan, keadilan dan negara. Yang ketujuh, filsafat hidup, mengkaji ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam konteks ilmu pengetahuan. Yang ke-8, filsafat agama, membahas hakikat Tuhan, keyakinan, dan hubungan manusia dengan yang ilahi. Yang ke-9, filsafat bangsa, mempelajari hakikat bahasa dan makna. Sedangkan kedudukan ilmu, agama, dan filsafat memiliki peran masing-masing dalam kehidupan manusia, sehingga keduanya saling melengkapi. Ilmu mengkaji realitas melalui metode empiris. Agama memberi pedoman moral dan spiritual berdasarkan wahyu. Sedangkan filsafat menjadi penghubung yang membantu dialog kritis antara keduanya, agar ilmu tetap bermoral dan agama dipahami secara rasional. Pada masa ini, manusia mulai meninggalkan mitos dan menggunakan akal untuk memahami alam. Fokus utamanya adalah mencari asal-usul alam semesta secara rasional. Berikut beberapa tokoh dan pemikirannya. Yang pertama, ada Thales yang menganggap air sebagai asal mula segala sesuatu, arche. Yang selanjutnya, Anaximander mengemukakan konsep apeiron sebagai alam semesta. Selanjutnya, Parmenides menyatakan bahwa realitas bersifat tetap dan tidak berubah. Selanjutnya ada Zeno, terkenal dengan paradoks gerak untuk membela ajaran Parmenides. Selanjutnya ada Pythagoras, hakikat realitas adalah angka dan harmoni. Selanjutnya adalah Heraclitus, segala sesuatu berubah terus-menerus. Selanjutnya ada Empedocles, alam terdiri dari 4 unsur, tanah, air, api, udara. Selanjutnya ada Anaxagoras, memperkenalkan konsep nous sebagai pengatur alam. Selanjutnya ada Demokritus, mengembangkan teori atomisme, segala sesuatu tersusun dari atom. Pada masa ini, pemikiran filsafat mulai berpusat pada manusia, moral, dan masyarakat. Metode dialog dan logika berkembang untuk mencari kebenaran. Berikut beberapa tokoh dan pemikirannya. Yang pertama ada Gorgias, berpandangan skeptis dan relativis, menekankan kekuatan bahasa. Selanjutnya ada Socrates, metode tanya jawab untuk menggali kebenaran moral. Selanjutnya ada Plato, teori dunia ideal dan konsep negara ideal. Selanjutnya ada Aristoteles, mengembangkan logika formal, etika kebijakan, dan metafisika. Pada masa ini, filsafat berpusat pada Tuhan dan digunakan untuk menjelaskan ajaran agama. Pemikiran menggabungkan iman dan akal secara sistematis. Pada abad pertengahan ini terbagi menjadi 3, ada masa patristik, masa skolastik, dan masa peralihan. Masa skolastik terbagi menjadi 4, ada skolastik awal, skolastik puncak, skolastik akhir, skolastik Arab.
Berikut beberapa tokoh dan pemikirannya. Pada masa patristik, ada Justinus Martyr membela iman Kristen dengan pendekatan filsafat. Selanjutnya Clemens mengharmonisasikan filsafat Yunani dengan ajaran Kristen. Ada Tertullianus menekankan iman di atas akal. Ada Agustinus menggabungkan Platonisme dengan teologi Kristen. Pada masa skolastik awal ada Peter Abelardus mengembangkan metode logika untuk memahami iman. Terus pada skolastik puncak ada Abelardus Magnus yang mengembangkan studi alam dan filsafat Aristotelian. Ada Thomas Aquinas menyelaraskan iman dan rasio. Selanjutnya di skolastik akhir ada William Ockham, prinsip pisau Ockham, dan Nicholas Cusanus, konsep Docta Ignorantia. Di skolastik Arab ada tokoh muslim klasik yang mengembangkan sintetis filsafat Yunani dan Islam. Pada masa ini, filsafat Islam menggabungkan wahyu dan rasio, mengembangkan pemikiran Yunani dalam kerangka keislaman, serta memperkuat keimanan melalui pendekatan rasional. Berikut beberapa tokoh dan pemikirannya. Yang pertama ada Al-Kindi, pelopor filsafat Islam memadukan wahyu dan akal. Selanjutnya ada Al-Farabi, konsep negara utama, Al-Madinah Al-Fadilah. Selanjutnya ada Ibnu Sina, teori wajib al-wujud dan pemikiran tentang jiwa. Selanjutnya ada Al-Ghazali, kritik terhadap filsafat dalam Tahafut al-Falasifah. Selanjutnya ada Ibnu Rushd, pembela rasionalitas dan penafsiran filosofis syariat.